Yang harus kita buat nanti bagaimana membangun transportasi dari Bandung dan sekitarnya ke BIJB dengan biaya yang murah. Kalau biaya murah, maka mau tidak mau bis transportnya harus disubsidi. Kita juga harus bisa memberikan subsidi per tiket. Kedua kan harus itu Pak, untuk merangsang sampai rame. Nah kalau orang sudah mendapat layanan transportasinya murah, tiketnya murah, ya orang pasti ke situ mau tidak mau. Halo Rek, Bandara Kertajati yang dulu dibanggakan sebagai bandara masa depan Jawa Barat sekarang resmi sepi sejak 2 Juni 2025. Nggak ada lagi penerbangan domestik. Bandara megah itu sekarang sepi aktivitas penerbangan. Penerbangan internasional tinggal Scott, rute Singapura, dan penerbangan haji. Tapi satu tokoh ini kita tunggu gebrakannya ya Rek. Kang Deddy Mulyadi, beliaunya sudah banyak ide dan gagasan. Cari jalan biar Kertajati nggak jadi bangunan kosong yang makan biaya. Canto bakal bahas tuntas fakta terbaru dan bagaimana upaya Kang Deddy Mulyadi. Yuk simak terus, tarik Cak! Rek, sejak 2 Juni 2025, seluruh penerbangan domestik dari dan ke Bandara Kertajati dihentikan. Maskapai satu persatu cabut. Lion Air, Citylink, Super Airjet, dan Air Asia. Penyebabnya apa? Ya karena okupansi penumpang rendah dan armada pesawat mereka juga terbatas. Maskapai lebih pilih fokus ke rute yang pasti rame. Jadi Rek, sejak awal Juni, Kertajati cuma melayani penerbangan internasional ke Singapura, yakni Scott 2 kali seminggu. Dan juga kedatangan jemaah haji yang kloternya masih berlangsung. Rek, ini bandara yang dulunya digadang-gadang akan gantikan Bandara Husein Sastra Negara loh. Tapi sekarang sunyi, megah, tapi kosong. Yang lebih miris lagi Rek, Bandara Husein di Bandung malah aktif lagi. Per Juli 2025 ini, Husein sudah mulai layani penerbangan domestik. Rutenya antara lain Bandung ke Jakarta, Bandung ke Yogyakarta, dan Bandung ke Pangandaran. Maskapai Susi Air sudah mulai buka rute-rute ini. Warga Bandung, yo jelas pilih Bandara Husein Sastra Negara. Dekat, praktis, nggak perlu jauh-jauh ke Majalengka dulu. Gak heran kalau maskapai mungkin ogah buka rute dari Kertajati. Demandnya kecil, ongkos operasionalnya tinggi. Bisa dibilang Kertajati ini makin terpinggirkan. Tapi Rek, di tengah semua ini, Kang Deddy Mulyadi sebelumnya sudah menyampaikan beberapa gagasan untuk dilakukan. Ini adalah langkah-langkah konkret yang beliau usulkan. 1. Fokus ke haji dan umroh. Beliau ingin Kertajati dijadikan pusat keberangkatan jemaah haji dan umroh. Usul bangun asrama haji di sekitar bandara. Kembangkan juga kawasan oleh-oleh, penginapan, dan pusat kuliner religi.
2. Transportasi konektif. Kang Deddy dorong pembangunan kereta bandara atau bus cepat dari Bandung, Cirebon, Sumedang. Tujuannya supaya warga nggak males ke Kertajati karena aksesnya sulit. Yang ketiga adalah evaluasi anggaran APBD. Biaya operasional Kertajati masih ditanggung APBD Jawa Barat sekitar 60 miliar per tahun. Kang Deddy bilang, kalau bandara nggak optimal, mending dialihkan buat layanan kesehatan seperti BPJS. Yang keempat, usul BUMN kelola bandara. Kang Deddy juga usul biar bandara dikelola Injourney atau BUMN yang lebih profesional, supaya nggak sekedar besar bangunannya, tapi kecil operasinya. Tapi meskipun Kang Deddy sudah blak-blakan terkait gagasan ini, perlu dukungan kuat dari pemerintah pusat dan juga maskapai. Masalah Kertajati nggak sesimpel sepi penumpang. Jadi ini soalnya, lokasi jauh dari pusat penduduk, nggak ada transportasi umum yang efisien. Maskapai juga nggak yakin karena demand-nya rendah. Pemerintah pusat dan daerah belum 100% kompak. Kalau dibiarkan terus, bandara ini bisa jadi monumen gagalnya perencanaan transportasi di Jawa Barat. Dan kita tunggu saja apakah langkah Kang Deddy Mulyadi ini akan berhasil untuk meramaikan lagi Bandara Kertajati. Jangan percaya, Bandara Kertajati masih bisa diselamatkan. Tapi gak bisa kalau cuma pemerintah daerah yang gerak. Harus ada sinergi antara pemerintah pusat, Pemprov Jabar, maskapai, operator seperti Injourney. Nah, pertanyaannya kalau kamu jadi pemimpin Jawa Barat, langkah pertama apa yang kamu ambil untuk hidupkan Kertajati? Tulis di kolom komentar ya, Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-temanmu yang peduli sama infrastruktur dan transportasi. Jangan lupa pamit dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.